Halo teman-teman, Halo. kembali lagi dalam acara Fresh Talk. Perkenalkan, nama saya Aldi. Saya Rina. Ya, nah kali ini kita akan membahas apa, Cek? Soal waktu Tuhan, Waktu Tuhan. God's timing. Oke, God's timing. Nah, bicara tentang waktu Tuhan, Cek, ada sebuah ayat yang cukup terkenal di Alkitab, itu bunyinya kurang lebih, Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Betul sekali. Sering dikutip itu. Iya. Sering banyak orang bikin quotes-quotes, Betul. gambar-gambar. Gitu. Sering dipakai dalam beberapa keperluan atau momen-momen yang membahagiakan gitu ya. Ya, betul sekali. Nah, kita akan gali ini lebih dalam, C. Tapi sebelumnya kita dengar dulu cerita teman-teman kita yang satu ini. Check it out. Halo guys, perkenalkan nama saya Winda. Saya ini lulusan dari salah satu SMA Katolik yang ada di Makassar. Nah, kali ini saya akan sharing sedikit kesaksian saya ketika saya berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi Tuhan punya rencana lain. Nah, kejadian ini tepatnya sekitar setahun yang lalu. Dan pada waktu itu saya berdoa ingin meminta sesuatu yang saya inginkan sudah sejak lama, yaitu berupa barang. Nah, ketika saya ulang tahun, saya berharap ingin mendapatkannya, tapi karena sesuatu hal dan hal yang mendesak ini harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga saya belum memilikinya. Nah, tentunya setiap orang yang memiliki keinginan dan belum terkabul pasti timbul rasa kecewa, rasa sedih. Nah, saya pun juga rasakan hal yang demikian. Karena saya tidak mendapatkannya, saya pun merasa kecewa, sedih, bahkan saya sempat menangis dan berpikir bahwa ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan tidak menjawab doa saya. Tetapi saya tidak berputus asa karena saya terus berdoa, saya sabar, saya berharap Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Nah, dari beberapa minggu selanjutnya, bahkan beberapa bulan saya lewati, saya terus berdoa hingga tahun ini akhirnya barang yang saya inginkan itu terkabul atau Tuhan menjawab doa saya. Nah, teman-teman, sekian cerita saya yang dapat kita pelajari dari kesaksian saya tadi. Kita harus menunggu waktunya Tuhan yang tepat. Sebenarnya Tuhan itu bukannya tidak menjawab, tapi Tuhan hanya melihat kesabaran saya sampai di mana saya sabar menunggu jawaban doa yang saya panjatkan sama Tuhan. Jadi teman-teman, itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai, perkenalkan nama saya Aurel. Saya umur 17 tahun. Jadi saya mau sharing tentang apa yang pernah saya doakan tapi Tuhan tidak menjawabnya atau Tuhan berkata lain. Jadi waktu itu saya berumur 14 tahun, kelas 3 SMP, tahun 2017. Papa saya sedang sakit waktu itu, jadi saya berdoa buat kesembuhannya. Saya setiap hari berdoa pada Tuhan untuk agar papa saya disembuhkan dari penyakitnya. Tetapi jawaban Tuhan pada saat itu berbeda dengan apa yang setelah saya doakan. Tuhan berkata lain, yaitu Tuhan mengambil papa saya. Pada saat itu saya berpikir, Tuhan, saya merasa seperti Tuhan tidak adil karena saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah berdoa untuk kesembuhan papa saya, tapi malah Tuhan mengambil papa saya. Tapi saya diingatkan kembali oleh teman saya. Teman saya berkata, mungkin Tuhan punya rencana lain, makanya dia mengambil. Lebih baik dia mengambil papamu daripada terus tersiksa dengan obat-obatan, dengan keluar masuk rumah sakit. Pada saat itu saya dibukakan kembali pikirannya. Saya merasa apa yang dikatakan oleh teman saya itu juga cukup benar, karena mungkin dengan Tuhan mengambil papa saya sudah tidak merasakan sakit, dan itu menjadi suatu pelajaran buat saya. Mungkin tidak selamanya apa yang kita anggap baik atau apa yang kita mau harus selalu Tuhan turuti. Sekian cerita dari saya, terima kasih. Halo guys, nama aku Madeline Sumari, biasa dipanggil Lilin.
Aku kuliah di salah satu sekolah tinggi kesehatan Stella Maris Makassar. Jadi di sini aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku. Dulu waktu aku SMA, aku cita-citanya sebenarnya jadi pramugari, bukan jadi perawat. Nah, pas SMA aku sempat ikut tes buat sekolah di sekolah penerbangan, tapi ternyata aku nggak lolos karena jatuh di tinggi. Setelah lulus SMA, aku berniat buat ikut tes lagi. Udah izin sama orang tua, udah ngomong sama orang tua juga udah izinin. Tapi pada saat hari mau ngambil formulir, abang aku nggak bolehin. Abangku nggak bolehin karena satu dan lain hal. Pokoknya dia nggak setuju kalau aku sekolah di sekolah penerbangan, dan dia malah nyuruh aku sekolah di keperawatan. Awalnya aku berpikir, kok Tuhan jahat sih, dan aku di situ nyalain Tuhan. Aku berpikir kayak, kok Tuhan gak adil, apa yang aku rencanain selama ini, apa yang aku doain kok dia gak kabulin. Kenapa dia malah tempatin aku di sekolah keperawatan ini, padahal aku gak mau di sini, dan ini bukan yang aku mau. Dan aku juga sempat berpikir kayak, aku gak sanggup buat ngejalanin sekolah keperawatan ini. Aku nggak bisa, dan aku nggak punya basic sama sekali buat jadi perawat. Sampai pada akhirnya aku ngerasa tertegur sama satu kejadian, dan itu melalui orang tuaku sih. Waktu itu aku teleponan sama mamaku, dan disitu aku cerita kalau aku tuh nggak suka sekolah di sekolah keperawatan ini. Aku nggak mau jadi perawat. Aku nggak bisa jadi perawat. Terus aku juga bener-bener nggak mau jadi perawat kalau aku lulus nanti, nggak mau kerja di rumah sakit. Dan disitu orang tua aku cuman bilang, mau apa enggaknya jadi perawat itu urusan belakang, yang penting sekarang jalanin aja kuliahnya sampai selesai. Kalaupun memang pada akhirnya nanti Delin nggak mau jadi perawat, toh kan ilmunya bisa dipakai buat ngerawat orang tua kalau di masa tua nanti. Di situ aku langsung diam dan berpikir kayak, apa yang orang tua aku bilang ini emang bener. Dan setelah teleponan itu, setelah aku teleponan dan aku matiin teleponnya, di situ aku mulai ngerenungin apa yang orang tua aku bilang. Aku mulai berpikir kayak, ternyata Tuhan tempatin aku di sekolah keperawatan ini tuh bukan secara kebetulan. Tuhan punya maksud dan rencana lain kenapa aku bisa sampai ditempatkan di sekolah keperawatan ini. Di situ juga aku mulai berpikir kayak, apa yang sebelumnya aku anggap nggak bisa, ternyata aku bisa ngelewatinnya. Dan apa yang udah aku jalanin sekarang itu ternyata Tuhan mau nunjukin itu semua nggak akan sia-sia nanti. Sama kayak yang orang tua aku bilang sebelumnya, kalaupun kelak aku nggak bakal mau jadi perawat, setidaknya ilmu atau apa yang sudah aku dapatkan di sekolah keperawatan ini bisa aku gunakan untuk ngerawat mereka nanti kalau udah tua, atau untuk orang-orang yang ada di sekitarku yang butuh pertolongan atau kurang pengetahuan tentang kesehatan, aku bisa bantu. Jadi begitu guys, sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafin. Terima kasih. Nah, itu dia tadi cerita dari teman-teman kita. Kalau teman-teman sendiri yang menonton, bagaimana? Apa punya pengalaman terkait dengan waktu Tuhan? Boleh ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah sini ya. Atau kalian boleh juga DM ke Instagram kami di Freshgen GCC dan Excel GCC. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita, C. Waktu Tuhan. Atau kita bicara tentang ayat yang tadi deh. Ya, ayat yang tadi. Maksudnya sendiri sebenarnya apa ayat itu, C? Ya, ayat Tuhan membuat segala sesuatu indah Iya. pada waktunya itu sebenarnya bagian awalnya. Bagian awalnya. Iya, jadi ayat itu Masih nggak ada- dikutip sepenuhnya. masih ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Oke. Saya Apa itu, bacain Cik? ya lanjutannya. Khotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, oke. Berarti Jadi apa? Tuhan itu kadang membuat sesuatu itu indah pada waktunya, Ya. tapi kadang waktu
waktunya Tuhan itu beda dengan waktunya kita. Oke. Jadi itu yang jadi permasalahan waktu kita mengharapkan sesuatu terjadi, Ya. tapi ternyata Tuhan lakukan sesuatu yang jauh berbeda dari kenyataan yang kita harapkan. Oke. Nah, Menarik. jadi awalnya kita nggak ngerti kenapa ini Tuhan. Bahkan dikatakan kan manusia tidak dapat menyelami menyelami. pekerjaan yang Tuhan lakukan dari Ya. awal sampai akhir. Pikiran manusia kan terbatas. Kita cuma bisa planning mungkin paling 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tapi kan yang Tuhan lihat itu seluruh hidup kita. Dampak dari apa yang Tuhan kerjakan itu Tuhan sudah bisa lihat gitu loh. Apa yang Tuhan mau ajarkan lewat kejadian itu Tuhan juga bisa lihat gitu. Itu yang maksudnya kadang yang jadi masalahnya adalah kalau kita ngerasa kok Tuhan nggak lakukan seperti yang saya mau ya. Oke, ada yang menjadi masalah adalah di ekspektasi kita kadang ya. Ya, betul. Karena mungkin yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita ingat ayat ini akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tapi kok menurut kita tidak indah gitu. Ya, menurut kita kayaknya loh kok jauh gitu. Betul. Nah, kalau teman-teman tahu ada satu tokoh di Perjanjian Lama yang namanya Yusuf. Ya. Kayak nama kamu tuh, Ya, Yusuf. betul. Nah, waktu itu Yusuf waktu kecil kan dia dapat mimpi bahwa dia akan jadi pemimpin. Iya, betul. Nah, sejak kecil tuh dia sudah dapat mimpi bahwa dia akan jadi pemimpin. Dalam pemikirannya dia mungkin langsung Jadi akan pemimpin, terjadi gitu loh, akan terjadi. Tapi ternyata proses untuk dia jadi pemimpin itu dia melalui satu proses yang namanya dijual sebagai budak, betul. bekerja sebagai budak, bahkan di penjara. Jadi jauh dari ekspektasinya gitu. Nah, tapi Yusuf istilahnya pada waktu itu kalau misalnya dia putus asa, dia kehilangan visinya dari Tuhan, dia jadi kecewa sama Tuhan, bisa aja nggak akan terjadi. Tapi kan terbukti walaupun dia ada di penjara, dia bisa jadi orang kepercayaan dari kepala penjara. Iya. Di rumah Potifar dia bekerja sekalipun budak, tapi dia bekerja dengan sebaik-baiknya, bahkan tidak tergoda untuk melakukan dosa. Iya. Gitu. Jadi dia punya dia tetap berpegang sama Tuhan, walaupun yang dia jalani nggak seperti yang dia bayangkan. harapkan. Iya. Tapi ketika akhirnya dia sampai pada posisi itu yang seperti Tuhan mau, waktu dia lihat ke belakang, dia jadi sadar. Oh, ternyata semua itu hanya cara Tuhan untuk membuat dia sampai dengan sampai pada posisi yang sekarang ini. Yang dijanjikan di awal itu. Iya, bahwa dia akan jadi pemimpin dan sebagainya. Nah, memang istilahnya Tuhan itu nggak pernah tertarik dengan bukan dengan caranya. Yang Tuhan tertarik itu gimana dia memproses kita, mempersiapkan kita untuk apa yang dia mau dalam hidup kita. Oke, jadi setelah melewati semuanya baru kelihatan lah ini loh yang dimaksud Tuhan indah pada waktunya, ternyata ini gitu. Bahkan waktu saudara-saudaranya pada takut Yusuf akan balas dendam sama mereka, Yusuf bisa dengan lapang hati, dengan lapang dada bilang sama mereka, apa yang kamu lakukan untuk yang jahat itu Tuhan lakukan untuk sesuatu yang baik. Jadi dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Oke, jadi memang kadang waktu sesuatu itu sedang terjadi kita nggak bisa lihat baiknya. Betul. Nanti udah lewat. Oh ternyata ya. Oh betul. Ini ya. Punya pengalaman nggak, Aldi? Kalau saya pribadi punya sih pengalaman tentang waktu Tuhan. Jadi zaman waktu saya lulus SMP. Lulus SMP mau masuk SMA. Waktu itu ada rencana keluarga untuk pindah ke Jakarta dari Makassar. Jadi karena ada rencana pindah itu, terus saya di situ masih aktif latihan renang sebagai atlet renang. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan lah untuk bagaimana nanti hidup di Jakarta gitu kan. Setelah itu akhirnya ada 2 pilihan lah untuk sekolah. Yang pertama ya seperti kayak pada umumnya di Makassar gitu, sekolah di sekolah biasa, terus ya latihan berarti cari klub untuk latihan memang gitu. Join Atau di klub join di klub gitu. renang sama yang kayak saya lakukan di Makassar gitu. Bisa ikut lomba dari klub gitu. Nah, yang kedua adalah
ikut tes seleksi SMA khusus atlet di Jakarta. Ada ya? Ada. Oh. Itu program menteri, memang program Menpora. Itu memang pokoknya hampir setiap tahun dia ada penerimaan baru gitu. Memang di situ untuk khusus atlet. Oke. Jadi sekolah di situ, dan cuman kalau itu berarti asrama. Oh. Nah, kalau yang pilihan pertama tadi kan tetap tinggal sama keluarga apa segala macam. Tapi pilihan kedua ini asrama gitu. Nah, tapi semuanya itu kayak disediakan gitu, pokoknya makannya kalau di sekolah di atlet asrama ya. Itu semua disediain, makannya pokoknya diperhatikan, sekolahnya ada di situ juga, tempat latihannya juga di situ. Jadi maksudnya kayak satu kompleks itu pokoknya didesain memang untuk jadi nggak usah keluar kemana-mana gitu lah, terjamin semua. Desain untuk supaya fokus latihan. Iya betul. Gitu ya. Memang karena fokusnya untuk membangun atlet kan. Nah jadi karena waktu itu ada dua itu pilihannya, terus saya mikir cobalah pilihan yang kedua. Kenapa enggak pilihan yang pertama seperti yang saya lakukan di Makassar? Karena ada pengalaman atau ada keluarga juga yang tinggal di Jakarta yang kalau saya dengar ceritanya itu sekolah mesti berangkat dari rumah jam 6 pagi apa segala macam, terus pulangnya mungkin jam berapa baru bisa pulang. Jadi kayaknya melelahkan padat gitu. Sekali padat jadi sekali kegiatan ya. Kalau harus ditambah lagi dengan latihan, waduh, saya ya itulah gitu. Saya enggak bisa bayangkan bagaimana capeknya gitu. Jadi saya akhirnya cobalah tes, toh enggak ada salahnya tes ini ya kan. Jadi akhirnya saya tes dan singkat cerita akhirnya saya diterima lah. Oh, puji Tuhan. Singkat cerita akhirnya diterima. Tapi sebenarnya itu di situ adalah momen-momen di mana saya mulai merasa jenuh sebenarnya dengan renang itu sendiri. Saya merasa kayak pengen berhenti lah dari menjadi atlet renang, pengen berhenti latihan. Kurang motivasi dari diri sendiri ya. Ya, karena memang sebenarnya dari awal juga ikut renang itu bukan maunya saya gitu, memang maunya istilahnya motivasi orang tua dari luar gitu ya, bukan dari saya lah, dari luar. Bukan keinginan pribadi. Terus setelah itu akhirnya saya masuk dan ya itu bagaimana ya, bisa dibilang ya senang juga karena bisa keterima, tapi ya di satu sisi juga karena udah jenuh jadi sebenarnya rasanya pengen berhenti, tapi ya begitulah, jadi campur aduk terus ya, campur aduk lah perasaan hati lah. Walaupun akhirnya waktu pertama kali di sana tuh karena mungkin suasana baru ya kan, ketemu teman-teman baru, lingkungan baru apa segala macam, pelatih baru, jadi ada muncul lagi semangatnya ya. Tapi ya itu enggak lama karena memang dari dalam hati itu memang enggak mau kok ya, jadi motivasi dari diri sendiri itu penting ya guys. Betul. Nah setelah itu singkat cerita saya masuklah, keterima di sana, pindah apa segala macam, udah bawa barang-barang, diantar sama waktu itu sama papa, diantar sama papa ke sana segala macam. Oke, saya masuk di sana, ikut di sana sekolah asrama. Setelah itu karena memang waktu itu rencananya sebenarnya enggak langsung pindah karena adik saya itu masih kalau enggak salah waktu itu kelas 6 SD apa? Iya kalau nggak salah, kelas 6 apa kelas 5 SD gitu, pokoknya lupa lah. Tunggu dia selesai, tunggu dia selesai gitu, gitu. Kurang apa SMP ya, lupa lah. Pokoknya dia ditunggu dulu lah, ada nunggu dia dulu gitu. Jadi nggak langsung. Tapi setelah itu, setelah semuanya berjalan gitu, dapatlah satu kabar yang tambah istilahnya memperburuk keadaan lah bisa dibilang. Karena rencananya ternyata tidak berjalan. Rencananya tidak jadi pindah ke Jakarta. Wah, jadi anak asrama beneran. Jadi murni anak asrama. Padahal dulu mikirnya ya enggak apa-apa lah masuk asrama. Toh kalau misalnya jadi pindah ke Jakarta, Sabtu Minggu itu kita dibolehkan untuk pulang. Bisa ketemu orang tua, ketemu keluarga. Kalau ada keluarga di Jakarta bisa ke rumah keluarga untuk pulang. Tapi ya ternyata tidak jadi gitu. Tidak jadi pindah. Jadi waduh, itu saya tambah galau lah istilahnya ya kan, galau, tambah males, tambah apa segala macam, sampai akhirnya saya juga sempat kayak putus asa gitu lah. Maksudnya saya bilang bisa enggak sih kalau misalnya minta tolong aja dikeluarin gitu, saya berhenti aja dari sekolah ini. Terus kalau nggak salah waktu itu sempat dihubungin sama orang tua, tapi wah ribet lah pokoknya untuk keluar karena dia minta
ganti rugi apa segala macam, karena di sana kan dibiayain negara kan, untuk makan, untuk asrama apa segala macam dibiayain. Jadi katanya kalau mau keluar ya ganti rugi lah uang yang dipakai untuk membiayai saya selama di sana katanya. Wah, jadi ya udahlah, orang tua bilang ya selesain aja lah 2 tahun lagi, sabar aja kan. Ya sabar. Tapi ya bagaimana ya kan, nggak enak lah pokoknya, nggak cukup, istilahnya tidak sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Terus sampai akhirnya saya lulus dan akhirnya saya bisa sadar itu setelah saya lulus. Saya sadar, maksudnya dalam artian saya sadar kalau ada campur tangan Tuhan lah dalam kejadian ini itu, karena waktu lulus saya akhirnya pulang ke Makassar. Kan, saya pulang ke Makassar untuk kuliah, kebetulan diterima kuliah di Makassar. Terus waktu lagi istilahnya kumpul-kumpul keluarga gitu, cerita terus ada yang nyeletuk, orang tua bilang tapi untung juga katanya kamu selama 3 tahun SMA itu kuliah sekolah di Jakarta, SMA di sana, karena selama di sana itu lumayan membantu lah keluarga, karena istilahnya pendidikan ya. Iya, karena enggak perlu banyak keluar biaya, karena selama di sana pokoknya terjamin, dan malah saya dikasih uang saku ya kan. Jadi jarang lah saya minta istilahnya minta uang ke orang tua saat di sana, kecuali mungkin untuk kayak bertanding atau apa segala macam gitu. Jadi itu mungkin salah satu baru sadar iya juga ya, ternyata selama saya di sana istilahnya ndak sia-sia lah, atau tidak seburuk apa yang saya bayangkan gitu. Ada rencana Tuhan juga ternyata di situ. Nah, makanya teman-teman, kalau kita ngalami sesuatu yang buruk, yang menurut kita kok Tuhan kasih gini ya, mungkin waktu itu kita nggak bisa ngerti kenapa ini terjadi, tapi belajar untuk tetap berpegang sama Tuhan. Seperti sama guys, waktu kita buat rekaman acara ini guys, kita buat rekaman ini 3 kali. Dibongkar rahasianya ini. Ngerekamnya sampai 3 kali. Betul. Yang pertama udah bagus, ternyata mic-nya lowbat tengah jalan, jadi nggak ada suaranya. Yang kedua kita rekam ulang, ternyata setelah dicek rekam ulang, suara bagus, videonya rusak. Videonya korup. Jadi akhirnya apa yang direncanakan harusnya ini tayang tidak sesuai tanggal yang dijadwalkan. Jadi akhirnya berubah tanggal tayangnya. Tapi dari situ kita belajar sesuatu. Oke, next time kita harus buat seminggu sebelum tanggal tayang nih udah harus siap prepare nih. lebih baik. Lebih baik. Harus jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Nggak enak guys, 3 kali ulang guys. Dan menceritakan hal yang sama. Untuk saya pribadi, saya harus cerita ini 3 kali loh guys. Tapi ya itu semua istilahnya ya udah, mau bagaimana, mau marah-marah juga nggak akan mengubah keadaan. Betul. Kan, mau kecewa juga percuma gitu. Jadi satu-satunya yang bisa kita jalankan ya rekam ulang. Iya seperti itu, dan memang betul yang kalau misalnya Cerina tadi bilang, saat kita ngalamin istilahnya hal yang tidak mengenakan itu ya kita benar-benar nggak bisa ngelihat. Sometimes kita nggak sadar gitu, kita karena ya itu mungkin ayat tadi kan bilang kita nggak bisa menyelami. Iya, benar. Jadi benar-benar ya waktu itu istilahnya saya galau aja, kerjanya galau, bukan nggak galau gimana banget sih, cuman maksudnya kayak apa ya, ada rasa kayak duh kenapa sih harus gini, kenapa sih harus gini. Tapi ya setelah dilewati baru. Ya sama seperti juga sekarang situasi pandemi ini, COVID. Kita juga nggak ngerti nih kapan berakhirnya. Kalau andai kan ada satu pertanyaan yang saya bisa tanya sama Tuhan, saya akan tanya sama Tuhan, Tuhan ini kapan selesai? Kapan berakhirnya? Langsung begitu saya tahu, saya bikin video kasih viral biar terkenal. Tapi itu juga satu pertanyaan yang kita nggak bisa jawab gitu. Walaupun ada isu-isu bahwa sudah ditemukan vaksin, ya. Tapi semua masih
masih tanda tanya. Belum pasti. Belum pasti. Banyak hal berubah karena masalah pandemi ini. Tapi ada satu hal yang di tengah-tengah semua ketidakpastian ini, kita punya satu pengharapan, yaitu dalam Yesus. Ya, amin. Ya, kita punya pengharapan bahwa dalam Yesus ada apa ya? Ada kesembuhan. Dalam Yesus ada keselamatan. Kehidupan kekal kita sudah ditebus oleh darah Yesus istilahnya. Kita punya bagi barang siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup kekal. Jadi istilahnya urusan kematian aja udah Tuhan beresin, Tuhan tanggung gitu istilahnya. Apalagi urusan hidup yang sekarang gitu. Kalau kita punya pengharapan, itu akan jadi motivasi untuk kita tetap berusaha, tetap melakukan sesuatu yang baik, ya. Memaksimalkan. Jadi, iya, kita akan tetap maksimal, nggak akan jadinya belajar online, susah, nggak ngerti, iya, banyak tugas, iya. Kerja online, aduh internet mahal, makan kuota, biaya, gaji dipotong. Padahal kuotanya juga sebenarnya nggak dipakai buat belajar juga. Ya, sebenarnya banyakkan medsos ya atau games. Nggak semua sih, nggak semua. Tapi ada beberapa yang kayak gitu. Nah makanya kalau kita penting sekali untuk kita punya pengharapan di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Nah, buat teman-teman udah punya pengharapan nggak dalam Yesus? Nah itu dia. Itu pertanyaannya. Teman-teman? Udah punya pengharapan dalam Yesus nggak? Kalau misalnya belum punya bagaimana caranya supaya bisa punya? Caranya gampang banget. Cuman buka hati sama Tuhan, berdoa, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau buka hati, terima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup saya. Saya serahkan hidup saya kepadamu. Udah. Itu sudah simple. Gampang ternyata guys. Ya. Nah, jadi mungkin setelah nonton video ini teman-teman yang masih galau, masih bimbang itu boleh langsung coba ya. Iya, boleh langsung berdoa, bicara sama Tuhan. Dia nggak pribadi yang dekat dengan kita kok. Dia nggak bukan sesuatu yang mengawang-awang, yang nggak jelas. Nggak eksklusif ya. Iya, dia nggak harus beli tiket ya, VIP betul, dulu. Betul sekali. Hanya buka hati. Dan kalau teman-teman juga butuh untuk didoakan atau butuh untuk cerita, untuk curhat, bisa hubungi, bisa DM ke Instagram kita, ya. Nah teman-teman, mungkin kita nggak sepenuhnya bisa memahami waktu Tuhan, kita mungkin nggak sepenuhnya bisa memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi asal kita punya pengharapan, kita berpegang pada pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan rencana yang baik dalam hidup saya. Ketika semua itu berlalu, kita akan melihat bahwa pada akhirnya semua itu baik. Gitu. Semua itu indah semua pada itu waktunya. Indah pada waktunya. Makanya punya pengharapan dalam Yesus. Ya. Nah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh tinggalkan like-nya. Ya. Dan kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel kami, boleh di subscribe, di tombol merah di bawah, boleh silahkan diklik. Dan juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan terus update notifikasi kalau kami mengupload video baru. Nah, jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang bisa mengerti tentang waktu Tuhan. Yes, betul sekali. Jadi berkat buat bisa memberkati teman-teman yang lain. Orang, ya. Dan juga kalau kalian mau bertanya atau menceritakan pengalaman kalian, boleh tulis pengalaman kalian di bawah. Di komentar. Atau kalian juga boleh follow dan DM Instagram kami di FreshGen GCC dan juga Excel GCC. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Bye-bye.